Halo, perkenalkan nama saya Nika Dek Cinta Witati, NIM 1910304. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS. Yang pertama, menurut saya, akuntan publik dalam suatu negara itu berperan sebagai jasa atestasi atau ansuran, yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kredibilitas atau kualitas dari informasi atau laporan keuangan suatu entitas, yang akan menjadi dasar bagi berbagai pihak seperti investor atau kreditor dalam mengambil keputusan. Nah, adapun peran dari akuntan publik yang lainnya yaitu sebagai mitra kerja dari badan pemeriksa keuangan yang tugasnya untuk memeriksa keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, akuntan publik juga berperan dalam pengawasan atau mengamankan penerimaan negara dari pajak demi kelangsungan pembangunan negara tersebut. Nah, jika peranan tersebut dilakukan dengan baik oleh para akuntan publik, ini akan menimbulkan atau mewujudkan perekonomian yang sehat pada negara tersebut. Contoh kasus terkini yaitu kasus PT Garuda Indonesia. Hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan dan OJK menyatakan bahwa laporan keuangan Garuda Indonesia, khususnya pencatatan hasil kerjasama in-flight connectivity dengan Mahata, adalah hasil rekayasa. Sekjen Kementerian Keuangan Hadianto menyatakan bahwa menemukan pelaksanaan audit yang diyakini adanya pelanggaran yang dilakukan oleh audit dari kantor akuntan publik yang berpengaruh terhadap laporan auditor independen. Untuk soal yang kedua, The Sarbanes-Oxley Act dibentuk pada tahun dikarenakan adanya skandal jatuhnya perusahaan-perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom mengalami kebangkrutan yang diawali oleh memanipulasi laporan-laporan keuangannya sehingga membuat kepercayaan dari publik serta investor menjadi rusak. Nah, maka dari itu dibentuklah SOX atau The Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2003 yang memuat ketentuan-ketentuan baru untuk meningkatkan governance dan struktur akuntabilitas perusahaan publik. Untuk soal yang ketiga, menurut pengetahuan saya, kasus Enron dan WorldCom adalah dua skandal kasus besar yang disebabkan oleh manipulasi laporan keuangannya yang sempat mengguncang Amerika Serikat. Nah, dimulai dari kasus Enron mengalami kebangkrutan disebabkan oleh memanipulasi laporan keuangannya yang semestinya rugi menjadi untung. Nah, memanipulasi laporan tersebut dilakukan untuk menarik para investor. Namun bukannya malah menarik investor, tetapi kecurangan tersebut akhirnya diketahui oleh publik dan para investor, sehingga pada tahun 2001 Enron menjadi sorotan publik karena terungkapnya laporan keuangan yang didukung oleh penipuan akuntansi yang dilakukan atau direncanakan secara kreatif. Nah, sama halnya dengan WorldCom yang juga mengalami kebangkrutan karena memanipulasi laporan keuangannya dengan dua cara, yaitu yang pertama membukukan line cost sebagai pemasukan yang ternyata merupakan pengeluaran, dan yang kedua membuat akun entry palsu untuk meningkatkan pendapatannya, yaitu akun pendapatan tidak teralokasi. Untuk soal yang keempat, menurut saya perusahaan harus tetap memiliki sistem pengendalian internal untuk mengendalikan internal perusahaan tersebut. Adanya SPI dapat membantu perusahaan untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, perlu disadari bahwa sebaik apapun suatu organisasi merancang suatu sistem pengendalian internal, pasti ada kesalahan ataupun keterbatasan. Nah,
Dengan adanya SPI saja tidak menjamin 100% permasalahan itu tidak terjadi lagi. Nah, bagaimana jika tidak ada sistem pengendalian internal pada suatu perusahaan yang besar kemungkinan membuat para oknum-oknum untuk melakukan kecurangan? Sekian yang bisa saya sampaikan pada video ini. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.